Kegiatan serah terima jabatan atau sertijab Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu periode 2025-2030 ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Forkopimda, Ketua DPRD, Kepala Kantor Kementerian Agama, para Kepala OPD di lingkungan Pemkot Batu, para Komandan Satuan TNI, elemen masyarakat Kota Batu, dan undangan lainnya. Minggu 2 Maret 2025 bertempat di Gedung Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Pada kegiatan serah terima jabatan Wali Kota Batu periode 2025-2030, Nur Rohman SHMH menerima jabatan Wali Kota Batu dari penjabat Wali Kota Batu sebelumnya Aris Agung Paiwai. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan penandatanganan naskah serah terima jabatan oleh Wali Kota Batu periode 2025-2030 Nur Rohman SHMH dan penjabat Wali Kota Batu sebelumnya Aris Agung Paiwai, dan dilanjutkan dengan penyerahan naskah serah terima jabatan dari penjabat sebelumnya Aris Agung Paiwai kepada Wali Kota Batu Nur Rohman SHMH dengan disaksikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Gubernur Jawa Timur, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Khofifah Indar Parawansa. Yang kami hormati Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu periode 2025-2030 beserta Ibu. Yang kami hormati Wali Kota Batu periode 2017-2022. Yang kami hormati pula Purna Penjabat Wali Kota beserta Purna Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batu, pimpinan DPRD Kota Batu beserta seluruh anggota, Forkopimda Kota Batu, dan 3 komandan satuan atau yang mewakili, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli di lingkungan pemerintah Kota Batu, para Kepala OPD pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kota Batu, pimpinan instansi vertikal, pimpinan organisasi masyarakat dan keagamaan se-Kota Batu, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, Minggu 2 Maret 2025, kita ikuti bersama serah terima jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu periode 2025-2030. Hadirin yang kami hormati, acara akan diawali dengan persiapan prosesi serah terima jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu periode 2025-2030. Mohon berkenan penjabat Wali Kota menuju meja penandatanganan. Berkenan Gubernur Jawa Timur menuju meja penandatanganan. Hadirin dimohon berdiri. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan yang pertama oleh penjabat Wali Kota. Selanjutnya, Wali Kota Batu periode 2025-2030. Berkenan Gubernur Jawa Timur.
Dilanjutkan penyerahan memori jabatan dari Purna Penjabat Wali Kota kepada Wali Kota Batu periode 2025-2030. Selanjutnya, penyerahan cindera mata berupa tanda jabatan kepada yang pertama, Wali Kota Batu. Dan yang kedua kepada Wakil Wali Kota Batu. Penyerahan selesai. Selanjutnya berkenan untuk berfoto bersama. Marilah kita ikuti bersama sambutan Wali Kota Batu kepada yang kami hormati Bapak Nur Rahman SHMH. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, sambutan Wali Kota Batu Nur Rahman SHMH yang didampingi oleh Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto SHMH. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Teman-teman media, yang saya hormati istri saya, yang saya sayangi. Terima kasih Bu, diingatkan ucapan saya. Selamat datang di Kota Batu, Gubernur Jawa Timur Ibu Wajah Dr. Anda Khofifah Indar Parawansa MSI. Di Kota Batu juga tadi sempat kita ke pasar pagi di Pasar Ramong Tani bersama beliau untuk memastikan stok dan ketersediaan barang menjelang puasa ini, saat puasa ini sampai menjelang Idul Fitri nanti. Izin melanjutkan, kami Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu, Ibu Dr. Khofifah Indar Parawansa MSI, beserta Bapak Dr. Haji Emil Estianto Batak, Bebas MSC sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur. Kami juga mohon dukungan Ibu Gubernur agar kami Nur Rahman Heli Suyanto dapat mengemban amanah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu periode 2025-2030. Tentu dengan prestasi, dengan baik, dengan bahwa Kota Batu lebih maju dan sejahtera. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga kami sampaikan kepada PJ Wali Kota Batu, Bapak Aris Agung Paiwai, beserta Ibu, sekaligus sebagai PJ Ketua Tim Penggerak PKK, atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam memimpin Kota Batu selama kurang lebih 2 tahun di masa-masa transisi. Tentu masa-masa ini tidak mudah, untuk keberanian, untuk inovasi, untuk ketegasan, sehingga mampu melewati masa-masa sensitif di masa-masa transisi menjelang pemilihan kepala daerah. Di dalamnya juga ada pemilihan legislatif, masa-masa yang perlu dinamika di Kota Batu, tapi beliau mampu melakukan direct dengan baik, mampu menjadi seorang direktor dalam proses-proses demokratisasi ini, tentu bersama dengan
yang ada di Kota Batu. Kami apresiasikan itu. Terima kasih dan kita kasih aplaus kembali untuk beliau-beliau yang telah bagaimana proses-proses politik di Kota Batu berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda Kota Batu yang selama ini telah berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah Kota Batu, terutama ikut mengawal juga dan menjaga kondusivitas Kota Batu selama pemilu, selama Pilkada 2024 sampai dengan kami, Nur Rahman, Heli Suyanto dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu periode 2025-2030. Ucapan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Batu beserta seluruh keluarga besar DPRD Kota Batu karena telah memberikan dukungan dan support kepada kami Nur Rahman dan Heli Suyanto sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu. Semoga jalinan kerjasama ini. Dalam sambutannya, Wali Kota Batu Nur Rahman SHMH mengucapkan selamat atas pelantikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak, serta menyampaikan terima kasih kepada Aris Agung Paiwai yang telah memimpin Kota Batu selama masa transisi 2022 sampai 2024 dengan penuh dedikasi dan menjadi inspirasi untuk memimpin Kota Batu ke depannya. Lebih lanjut, Nur Rahman Heli Suyanto juga memohon dukungan dari seluruh masyarakat Kota Batu agar dapat menjalankan amanah ini dengan baik, serta berterima kasih kepada Forkopimda, DPRD, dan seluruh pihak yang telah menjaga Kota Batu selama proses demokrasi berlangsung, hingga dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu periode 2025-2030. Pastikan diri Nur Rahman dan Heli pada masyarakat Kota Batu. Batu saya adalah Kota Batu. Pada kesempatan tersebut, Nur Rahman Heli Suyanto juga menegaskan sebagai bagian dari komitmen kepemimpinannya akan memperkenalkan visi misi Batu Sai yang akan menjadi arah pembangunan Kota Batu ke depan. Batu Sai merupakan akronim dari Madani, berkelanjutan, agro kreatif, terpadu, unggul, sinergi, akomodatif, dan ekologis. Punya daya saing sehingga ke depan putra-putra terbaik Kota Batu mampu mendharma baktikan dirinya, prestasinya, potensinya untuk kota yang dicintai, yang kota yang kita cintai bersama-sama. Yang kedua, mengembangkan UMKM, pertanian, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi. Ini atas capaian-capaian ini adalah berkat perjuangan-perjuangan para kepala daerah sebelumnya, sehingga seluruh potensi ekonomi kita terangkat, dilirik, dan ada potensi untuk terus kita kembangkan. Yang ketiga adalah membangun infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan. Penting sekali di dalam membangun Kota Batu tetap akan mengedepankan bagaimana keberlanjutan, dan keberlanjutan adalah lingkungan kita. Ini adalah komitmen yang harus kita jaga. Semoga di Kota Batu betul-betul menjadi nyaman, aman, sehingga perkembangan Kota Batu ini tetap akan ada keseimbangan bahwa lingkungan kita adalah menjadi komitmen kita untuk terus kita jaga. Yang keempat adalah mengembangkan kebudayaan dan jati diri daerah. Ini penting sekali sebagai kota yang berusia hampir 24 tahun di tahun ini. Tentu bagaimana jati diri masyarakat Kota Batu, bagaimana budaya kita ini bisa betul-betul menjadi warna tersendiri di Kota Batu. Dan itu juga menjadi mimpi kami berdua, Nur Rahman Heli, dan mohon bisa diberikan support dan dukungan ke depan di dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Yang kelima adalah pengendalian tata ruang, penyelamatan hutan dan sumber daya air. Ini juga hal yang sangat penting, yang kontekstual pada saat ini untuk betul-betul menjadi rujukan kita dalam mengambil kebijakan. Yang keenam, meningkatkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Kota Batu. Terima kasih atas capaian sampai saat ini. Sebagai kota wisata yang kondusif, ini adalah investasi yang telah semua yang ada pada pagi hari ini investasikan untuk kebaikan Kota Batu. Tidak kalah pentingnya adalah yang ketujuh, tata kelola pemerintah yang baik, bersih, inovatif, dan kolaboratif. Tidak perlu lagi ada ego sektoral, tidak perlu lagi kita berjalan sendiri-sendiri, tapi bergandengan tangan, guyup rukun, berkolaborasi di dalam mewujudkan visi misi Batu Sai ke depan harus betul-betul
menjadi pijakan kita untuk bergerak bersama mencapai prestasi-prestasi Kota Batu yang lebih baik ke depan. Yang kedelapan, tercapainya kerjasama antar pemangku kepentingan dan stakeholder. Yang selanjutnya, tentu dalam mengemban dan melaksanakan tugas sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu, kami Nur Rahman dan Heli Suyanto. Gagasan ini dituangkan dalam Nawabakti, 9 program prioritas yang mencakup peningkatan SDM, pengembangan UMKM dan pariwisata, pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, penguatan kebudayaan, pengelolaan sumber daya air, penguatan keamanan dan ketertiban, tata kelola pemerintahan yang bersih serta memperkuat peran desa dan kelurahan. Terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pimpinan organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh pemuda, warga Batu semua yang saya hormati, saya ingin memulai dengan 2 pantun. Pantun pertama seperti tayangan tadi, apresiasi kepada Pak Purna PJ Wali Kota Batu. Dan pantun kedua untuk yang baru saja sertijab pagi hari ini. Cerdas memimpin penuh pengertian, beri teladan para pegawai. Terima kasih atas segala pengabdian. Pengawal transisi Pak Aris Agung Baiwai. Kain perca warnanya biru, dijahit api jadilah baju. Pak Nur Rahman jadi pemimpin baru, semangat berbenah agar semakin maju. Dan tadi saya sampaikan dalam pengantar bahwa ada Astacita, ada 8 item program yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka. Antara Pak Prabowo dan Pak Gibran sama-sama punya komitmen. Sementara itu dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan tentang sinkronisasi antara program Nawabakti Kota Batu dengan Astacita, 8 program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kabupaten, kota, dan provinsi, paling lambat 6 bulan kita sudah harus menyelesaikan RPJMD. Pada proses perumusan RPJMD inilah saya mohon antara 9 item dengan apa yang ada di Astacita yang terkait dengan SDM misalnya. Tadi di Nawabakti pertama. Di Nawabakti pertama SDM maka akan bersambung dengan Astacita yang keempat. Di Astacita yang keempat breakdown-nya ada pendidikan, ada kesehatan, ada sains, ada teknik. Ini bersambung dengan Astacita keberapa dan keberapa. Karena memang satu Nawabakti bisa bersambung pada 3 Astacita, bisa 2 Astacita. Kalau itu bisa di breakdown, maka detail programnya itu akan mudah kita identifikasi antara Nawabakti sebagai bagian dari breakdown visi misi kepala daerah Kota Batu dengan Astacita yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintahan Pak Presiden Prabowo dan Pak Pres Pak Gibran. Kalau ini kemudian sudah diidentifikasi, mungkin ada yang terkait dengan kemiskinan
pemerataan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan. Itu pada asta cita ke-6. Bagaimana pertumbuhan ekonomi. Pada asta cita ke-6 ini kita akan ketemu di Nawa Bakti beberapa. Lalu kemudian kita lihat bahwa hari ini Kota Batu, saya rasa kita semua patut bersyukur holders yang ada di Kota Batu. Maka data 2024 Kota Batu ini di antara 38 kabupaten kota di Jawa Timur adalah kota dengan kemiskinan terendah. Bagaimana penurunan TPT, tingkat pengangguran terbuka secara lebih signifikan. Dan ternyata tingkat pengangguran terbuka Kota Batu terendah di antara 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Lebih lanjut, Gubernur Jawa Timur menjelaskan pentingnya penyelarasan ini akan mempercepat realisasi program pembangunan, terutama dalam peningkatan SDM, pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Dan Pak Wakil Wali Kota, Bapak Heni. Ini juga menjadi hal yang sangat diprioritaskan di dalam pembangunan RPJMN 5 tahun ke depan. Hanya kalau RPJMN itu 2029 berakhirnya karena berawal dari 2024. Tetapi kalau RPJMD karena berawal dari 2025 maka berakhir pada 2030. Tetapi tidak ada masalah menyinkronkan, memperseiringkan antara Nawa Bakti dengan Asta Cita ini menjadi penting. Kenapa saya sejak di Akmil itu saya mendiskusikan ini kalau kita akan merumuskan RPJMD harus nyambung dengan Asta Cita. Membangun keberseiringan berpikir, bersikap, bertindak menjadi bagian yang sangat penting supaya apa yang menjadi kebijakan nasional itu berseiring dengan kebijakan provinsi dan kebijakan kabupaten kota. Penyusunan RPJMD yang selaras dengan kebijakan nasional agar program pembangunan dapat berjalan dengan efektif. Dengan sinkronisasi Nawa Bakti dan Asta Cita, bisa mengidentifikasi program prioritas yang harus segera dilaksanakan. Pembangunan SDM di Asta Cita keempat, maka ini adalah bagian yang inherent dari proses untuk penguatan SDM kita. Bapak Ibu sekalian, barangkali di antara kita agak sedikit kaget ketika data dibuka soal IPM. Apa yang ingin saya sampaikan adalah keberseiringan antara Nawa Bakti dengan Asta Cita. Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD semuanya ini akan kita bahas paling lambat 6 bulan setelah proses sertijab ini. RPJMD Kota Batu, Pak Nur Rahman dan Mas Heri mudah-mudahan dalam melaksanakan tugas selalu diberikan kekuatan, kesuksesan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Ketua Tim Penggerak PKK, sebetulnya jam 1 ini akan ada pelantikan 36 kabupaten kota di Jawa Timur untuk dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak PKK di Gedung Negara Gerahadi. Maka kami semua saya rasa akan segera pamit karena persiapan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Terima kasih semuanya bagi yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin disilakan duduk kembali.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. 3, 2, 1. Kami sampaikan terima kasih. Foto bersama selesai. Dilanjutkan oleh Jadi di sini visi-misinya terangkum dalam Nawabakti. Lalu di tingkat pusat ada Astacita, di provinsi ada Nawabakti Satya. Jadi di pusat sudah ada RPJMN. Di provinsi kita punya tugas membuat RPJMD maksimal 6 bulan. Di kabupaten kota juga punya tugas menyiapkan RPJMD 6 bulan. Tapi dia harus menginduk supaya keberseiringan antara RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten kota. Sehingga memang RPJMD provinsi harus dikejar. Kita mungkin berharap 3 bulan, mudah-mudahan pembahasan bersama DPRD bisa selesai. Jadi kalau sudah di provinsi selesai, ini juga akan menjadi rujukan dari RPJMD kabupaten kota. Kira-kira gitu. Iwan Hikmawan melaporkan.